Halo Cyberg yang cerdas, apa kabarmu hari ini? Selamat datang di channel Klik Mind bersama UBG. Cyberg, apakah kamu atau orang yang kamu kenal sering curigaan? Atau kamu selalu suuzon dengan tindakan orang lain terhadapmu? Atau orang terdekatmu menganggap setiap peristiwa yang terjadi adalah konspirasi? Sangat jarang ada manusia di dunia ini yang tidak pernah tersentuh paranoia atau mencurigai sesuatu. Lantas, apakah yang membedakan kecurigaan yang kamu rasakan masih dalam kategori normal atau sudah termasuk kategori gangguan mental? Di video kali ini, UBJ akan menjelaskan tentang gangguan kepribadian paranoid. Untuk kamu yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan info-info menarik seputar psikologi dan juga kesehatan. Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita bahas. Cyberg, pernah kepikiran gak sih mengapa semakin banyak individu yang parnoan dan penuh curiga? Saat ini kita hidup di masa di mana banyak peristiwa yang dapat menjadi ancaman bagi perasaan aman yang kita miliki. Seperti mutasi virus yang tidak bisa diduga dan dapat menular melalui manusia. Pelaku hacker yang dapat membobol pesan elektronik sampai rekening bank kita. Berita mengenai kriminal yang semakin meningkat, dan juga pengalaman dikhianati oleh pasangan. Untuk memahami paranoia, Cyberg bisa membayangkan sebuah speedometer kendaraan. Anggaplah ini merupakan speedometer paranoia. Dengan angka paling rendah di bagian kiri dapat kita katakan naif, dan di ujung ekstrim paling kanan dapat kita katakan paranoia. Setiap ujung ekstrim kanan maupun kiri dapat kita namakan abnormalitas. Nah, di bagian tengah inilah di mana kepercayaan dan kecurigaan masuk dalam kategori normal. Paranoia dapat kita artikan sebagai naluri atau proses berpikir yang menyebabkan seseorang memiliki kecurigaan irasional dan ketidakpercayaan pada orang lain yang didasarkan pada rasa takut atau gagasan bahwa orang lain di luar sana dapat menganiaya, merugikan, dan membahayakan dirinya. Lantas, apakah paranoia dan individu dengan gangguan kepribadian paranoid sama? Cyberg, perlu diketahui bahwa paranoia dapat muncul pada gangguan kepribadian lain. Misal, individu dengan post-traumatic stress syndrome bisa menunjukkan gejala paranoia. Individu dengan bipolar, schizoid, schizotypal, borderline, narcissist, dan avoidant personality disorder juga dapat menunjukkan gejala paranoia. Untuk didiagnosis sebagai gangguan kepribadian paranoid, maka seseorang harus memiliki ketidakpercayaan dan kecurigaan yang konstan terhadap orang lain, sehingga niat orang lain selalu ditafsirkan mengarah pada kejahatan. Hal ini biasanya dimulai pada masa dewasa awal dan memiliki minimal 4 kriteria yang akan UBJ jelaskan. Kriteria tersebut yakni 1. Penuh prasangka dan kecurigaan terhadap orang lain. Individu ini selalu penuh kecurigaan dan prasangka terhadap orang lain bahwa orang lain akan memanfaatkan dia, merugikan dia, menyakiti dia, dan menipu dia. Dan hal ini biasanya tidak ada bukti yang mendukung kecurigaannya. Yang kedua yaitu penuh dendam dan sangat sulit memaafkan. Individu ini biasanya akan mengungkit-ungkit kesalahan yang kamu lakukan atau bereaksi penuh amarah serta bertindak penuh kebencian walaupun kamu sudah minta maaf berulang kali. Pada beberapa kasus, individu ini bisa sangat bereaksi berlebihan saat salah satu temannya memberi jokes mengenai penampilannya. Dan jika orang tersebut meminta maaf, dia tidak akan memaafkan dan selalu bertindak penuh kebencian terhadap orang tersebut. Yang ketiga yaitu pikirannya dipenuhi dengan prasangka mengenai niat baik dan kejujuran orang-orang di sekitarnya. Orang dengan gangguan kepribadian paranoid ini sehari-hari dipenuhi dengan mempertanyakan niat baik orang-orang di sekitarnya. Walaupun kamu melakukan tindakan baik atau misal memberi pujian terhadap tindakannya, di pikirannya tetap mempertanyakan jangan-jangan ada udang di balik batu dari setiap tindakanmu. Yang keempat yaitu memiliki kecurigaan berulang-ulang tanpa bukti mengenai kesetiaan pasangannya. Cyberg,
Kita mungkin jadi curiga atau meragukan kesetiaan pasangan kita jika ia pernah mengkhianati kepercayaan kita. Namun, pada individu dengan paranoid ini, ia akan secara berulang-ulang mengecek HP, menelponmu saat kamu tidak bersama dengannya, atau bertengkar dengan kamu setiap kali kamu bertemu lawan jenis, walaupun kamu selalu terbuka dan tidak memiliki sejarah mengkhianati kepercayaannya. Yang kelima yaitu tertutup mengenai dirinya dan enggan untuk curhat atau membuka informasi mengenai dirinya karena merasa takut bahwa orang lain akan mempelajari karakternya dan menemukan kelemahannya yang dapat digunakan untuk tujuan jahat terhadapnya. Yang keenam yaitu selalu terfokus untuk membaca makna tersembunyi di balik setiap pernyataan orang lain sebagai sesuatu yang mengancam atau penghinaan yang tersembunyi. Individu ini akan terfokus mentranslate setiap pernyataan atau pesan yang kamu kirim kepadanya sebagai suatu pesan terselubung yang berisikan penghinaan atau niat buruk kepadanya. Individu paranoid ini dapat mengartikan bahwa undanganmu untuk acara makan-makan di ultahmu sebagai caramu untuk pamer di hadapannya yang salary-nya jauh di bawahmu. Dan yang ketujuh yaitu selalu berasumsi bahwa harga diri dan nama baiknya dilecehkan oleh orang lain, sehingga ia selalu waspada dan bersikap agresif baik secara verbal maupun fisik terhadap setiap komentar yang diarahkan kepadanya. Cyber G, kamu atau orang yang kamu kenal mungkin memiliki ciri-ciri gangguan kepribadian paranoid seperti yang Ubiji jelaskan tadi. Namun, untuk membedakan prasangka dan kecurigaan dari orang dengan gangguan kepribadian paranoid tersebut, ia harus memiliki minimal 4 ciri-ciri di atas. Gangguan kepribadian paranoid ini di dalam buku DSM-5 masuk dalam klaster gangguan kepribadian tipe A, yakni individu-individu dengan kepribadian yang eksentrik. Eksentrik di sini berarti individu dengan gangguan-gangguan kepribadian klaster tipe A memiliki kepribadian yang aneh dan tidak seperti orang lain pada umumnya. Walaupun individu dengan gangguan kepribadian paranoid ini terlihat eksentrik, mereka sangat jarang mengunjungi para ahli profesional. Karena sikap mereka yang penuh kecurigaan serta rendahnya level kepercayaan mereka terhadap profesional sehingga mereka jarang untuk meminta bantuan. Secara umum, ia mampu beraktivitas dengan cukup baik dan normal. Individu ini dapat bekerja di kantor dengan baik dan mencapai prestasi di dunia pendidikan maupun berkarir dengan sangat baik. Secara umum, orang dengan gangguan kepribadian paranoid ini mungkin akan dinilai oleh rekan-rekannya sebagai individu yang sulit didekati dan selalu suuzon dengan siapapun dan apapun. Sehingga, orang dengan gangguan kepribadian ini sangat berisiko untuk mengalami depresi, menggunakan zat-zat tertentu, menjadi social anxiety disorder, menjadi obsessive compulsive disorder, dan juga agoraphobia. Cyber G, kita sudah bersama-sama menonton video mengenai gangguan kepribadian paranoid. Video-video UBG mengenai kesehatan mental ini hanya bertujuan untuk menambah pengetahuan Cyber G saja, bukan untuk melakukan self-diagnosis. Jika Cyber G merasakan adanya gejala-gejala dari paranoid personality disorder ini, UBG sarankan untuk mengunjungi ahli profesional untuk mendapatkan pertolongan yang tepat. Nah, Cyber G, jika Cyber G merasa video ini bermanfaat, silakan share video ini ke teman-teman yang lain agar mereka dapat merasakan manfaat yang sama dari video ini. UBG akhiri dulu video ini, sampai jumpa di video lain dan semoga bermanfaat.